Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudaraku. Malam ini yang saya sampaikan untuk Anda adalah bagaimana resepnya supaya kita dikejar uang, gitu ya. Saya bukan pamer uang kecil ya, uang 20 ribuan. Ini cuma untuk peraga saja, gitu. Supaya lebih menarik, live streaming kita kali ini saya pakai peragaan uang. Oke, karena saya akan membahas bagaimana sih sebetulnya karakter uang. Ya, karakternya itu gimana? Karena banyak orang mengejar hal ini, mengejar uang. Saya sudah hitung tadi, kalau orang punya gaji misalnya 4 juta satu bulan, atau dia punya penghasilan income 4 juta satu bulan, berarti 1 jam itu dia dibayar sekitar 20 ribu. 20 ribu dikalikan 8 jam kerja, dikalikan 25 hari, hasilnya 4 juta. Gitu ya, 20 ribu. So, Anda bayangkan kalau Anda punya angka di sekitaran itu ya, entah Anda bisnis kecil-kecilan atau mungkin Anda bekerja. Coba bayangkan 20 ribu ini Anda dapatkan setiap jam, ini 20 ribu. Jam kedua Anda dapat 20 ribu. Lebih gampang ya bayangkannya ya. 20 ribu, dapat lagi 20 ribu, dapat lagi 20 ribu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti setiap hari Anda bawa pulang sekitar uang 160 ribu. Kalau gaji Anda 4 juta ya. Berarti segini penghasilan Anda. Ibaratnya orang-orang jualan keliling, tukang bakso, dia dapat 20 ribu, 20 ribu, 20 ribu, sehari dia bawa uang 160 ribu untuk dibelanjakan. Nah, ini bagi ilustrasi saja. Yang jadi problem adalah uang ini itu akan habis, ya, begitu saja kalau Anda tidak paham karakter keuangan. Dan yang lebih miris lagi adalah setiap hari saya jarang sekali untuk pergi kalau pagi saya pergi itu jarang ya, keluar di jalan itu jarang ya. Tapi kalau istri saya kan dia harus pagi antar anak saya ke sekolah gitu ya. Dan setiap hari aktivitasnya seperti itu. Saya nggak pernah. Ya pernah sih kadang-kadang gitu. Dan ketika saya ikut nganter anak sekolah terus kita sarapan bareng pagi-pagi, makan soto misalnya, itu saya itu stres. Ya. Dan itu sering terjadi. Jadi kalau pagi itu nggak tahu kenapa saya mesti kalau ikut ngantar sekolah pasti saya sudah stres duluan di jalan. Saya nggak pernah mau nyetir. Kalau pagi nggak pernah saya mau nyetir. Kenapa? Karena saya langsung stres. Kenapa kok saya stres? Karena banyaknya orang yang keluar ya untuk berangkat kerja, ada yang ke sekolah gitu. Dan itu pun saya lihat di Jakarta pun seperti itu ya. Dan lebih parah lagi, macetnya luar biasa. Begitu pagi pokoknya sudahlah gitu. Nanti jam pulang kerja parah lagi seperti itu lagi. Dan itu terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Yang jadi pertanyaan untuk saya adalah, apa sih yang mereka kejar kalau bukan uang? Ya, apa yang kita kejar kalau bukan uang? Nah, seringkali kalau kita berpikir harus macet-macetan, nanti pulang udah capek ya, terus nanti malam nonton TV, besok begitu lagi macet-macetan lagi, kerja lagi, nanti malam nonton TV, pergi lagi kerja lagi, malam nonton TV, dan seperti itu. Nanti refreshnya pada saat liburan refresh, uangnya habis lagi, besok lagi kerja lagi. Ya saya nggak tahu itu. Saya nggak pernah mau hidup begitu. So saya memutuskan untuk mencari cara yang lain gitu loh. Ya, saya memutuskan untuk mencari cara yang lain, dan sekarang saya menyebutnya sebagai profit maker mungkin ya. Itu gambarnya ngeblur bos. Kalau gambarnya ngeblur berarti sinyalnya di sana kurang bagus gitu ya. Oke, saya lanjut. Yang akan saya sampaikan pada Anda bahwa kalau hari ini Anda berbisnis atau Anda bekerja dan yang Anda kejar adalah uang, maka Anda hanya akan mengejar sesuatu yang habis. Ya. Anda hanya akan mengejar sesuatu yang ya cuma untuk hidup saja. Ya. Nah, itu nggak salah. Tetapi kalau memang itu pilihan hidup Anda, tidak ada masalah sama hal itu. Tapi yang di sini yang akan saya bagikan pada Anda adalah cara hidup saya. Gitu. Ya. Jadi dari dulu sejak penghasilan saya masih kecil pun saya tidak pernah mengejar uang. Serius, saya tidak mau mengejar uang. Karena saya tahu bahwa uang itu sebetulnya hanya sekedar alat tukar. You know? Uang itu alat tukar.
Hari ini ada di kantong Anda, di rumah Anda. Hari ini uang ada di rekening Anda, angkanya berapapun saya tidak tahu. Besok bisa angkanya berkurang, besok bisa angkanya bertambah, dan uang hanyalah angka. Itu adalah hanya alat tukar saja. Ya. Jadi uang itu cuman alat tukar, sekedar alat tukar. Ya. Ini ada yang nggak nyambung, Mas katanya kalau nabung Mas harus bayar zakat. Sudah jelas lah, Mas ada zakatnya setelah 1 nisab. Yang mencapai nisabnya ya sudah bayar gitu. Itu nggak usah dipertanyakan gitu ya. Anda tanya sama Ustadz juga dijelaskan. Oke, saya akan bahas uang. Ya, supaya fokus gitu ya. Yang tanya tolong fokus. Saya jawab dulu, salam kenal. Oke. Kalau udah cukup, mau ngundang Mas Arli ngisi pencerahan di SMA. Aduh, jangan ngundang saya, ya ngundang yang lain aja. Kalau belajar sama saya, Anda suruh lihat YouTube-nya saja sudah cukup gitu. Saya tidak usah datang kemana-mana gitu ya, terlalu jauh. Ya. Nah, oke, saya lanjut. Ya, saya lanjut. Jadi uang itu bukan sesuatu yang layak untuk Anda kejar. Catat baik-baik. Kalau Anda bekerja mencari uang, maka Anda hanya akan mendapatkan alat tukar saja. Ya. Kalau bekerja sehari, 1 jam Anda dibayar 20.000, sehingga Anda mendapatkan bayaran 1 bulan 4 juta. Ya itu terlalu murah untuk Anda. Kenapa? Karena Anda tidak akan dapatkan apapun selain uang 20.000 per jam. Atau 4 juta sebulan misalnya. Anda nggak akan dapatkan apapun. Anda tidak dapatkan apapun yang lebih mahal harganya. Ya sudah, cuma uang aja. Tapi beda kalau misalnya Anda bekerja satu jam dibayar 20.000 rupiah, atau mungkin 10.000, atau mungkin 10.000 rupiah Anda dibayar. It's okay. Ya, cuma 2 juta sebulan. It's okay, tidak apa-apa. Atau 1 juta sebulan. It's okay. No problem. Kalau Anda cuma dapatkan itu, ya itu terlalu murah. Saya di tahun 2006, saya cuma dibayar 750.000 per bulannya. Kenapa saya mau? Kalau mikir 750.000-nya, saya tidak akan mau, saudara. Saya tidak akan pernah mau. Tetapi ada value. Di sini saya akan bahas tentang value, tentang nilai. Ya, tentang value atau nilai dari sebuah pekerjaan. Oke, kita akan bahas ini. Ya, tentang value. Value itu sudah ada sebelum uang itu ada. Dari zaman orang barter, ya, zaman orang barter, itu value itu ada. Value itu ada di setiap benda. Value itu ada di setiap aktivitas. Value itu ada di setiap kegiatan, jasa misalnya. Itu ada value-nya. Ya. Jadi seorang dokter umum, ya, dokter umum misalnya, ada seorang pasien kena demam, ya, kena infeksi misalnya, terus dia demam, kemudian dicas misalnya 25.000. Kalau dia datang ke dokter spesialis, mungkin dia akan membayar 150.000. Baru diperiksa, obatnya belum. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah value atau nilai. Ketika datang ke dokter umum, ya, maka dokter itu sudah punya value, ya dokter umum. Ketika dia datang ke dokter spesialis, maka dokter spesialis sudah punya value yang jauh lebih tinggi daripada dokter umum. Meskipun orang yang datang sama, penyakitnya sama, ya, maka jasa periksanya akan berbeda. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Jadi yang menentukan berapa banyak uang Anda adalah berapa value yang Anda miliki. Oke. Paham ya? Anda nggak perlu kejar uang. Ya, Anda nggak perlu kejar uang, karena saya tidak mengejar uang. Ya, uang itu cuman alat tukar. Ya, uang cuman alat tukar. Bentuknya angka. Ya, kertas ini cuman simbol aja. Kertas ini cuman kertas, saudara. Ini cuman kertas yang sudah disepakati, sudah disahkan oleh negara, ya, untuk menghitung sebuah value. Sebelum ada uang, kita semua barter. Ini zaman dulu orang itu barter. Sejak zaman barter sudah ada value.
Ya, ketika Anda bekerja, so value itu nilai, ya, value. Ya nilai. Aku agak bingung kalau menerjemahkan value. Kalau saya bilang ada nilai itu nilai nanti Anda pikir nilai sekolahan atau apa gitu ya. So, saya bilang value aja ya. Itu adalah nilai, ada nilainya. Ya kalau Anda bilang kalau Anda bilang bahwa uang itu ada value-nya, yes ini melambangkan sebuah value, tapi kalau uang itu value-nya tergerus sama inflasi. Saya kasih tahu Anda. Di zaman dulu bapak saya bekerja gitu, ketika bapak saya masih bekerja, dulu bapak pernah bercerita bahwa dia gajinya itu cuma 600.000 gitu sebagai kepala bagian di sebuah perusahaan. Zaman dulu 600.000. Dan saya masih ingat pada saat saya zaman masih SD kelas 1, ya, saya pernah jajan ke warung. Saya pernah jajan ke warung itu dengan uang 5 rupiah. Zaman sekarang apa yang bisa dibeli dengan uang 5 rupiah? Bahkan uang itu sudah nggak ada, sudah menjadi uang langka sekarang. 5 rupiah. Oke. Dulu 5 rupiah sudah dapat. Dulu saya naik angkot itu bayarnya adalah, pertama kali saya naik angkot, itu bayarnya 25 rupiah. Pertama kali. Masih kecil banget waktu itu. Siapa yang pernah naik angkot bayar 25 rupiah? Anda udah tua itu berarti. Oke, so jasa naik angkot, saya nggak tahu sekarang naik angkot tuh berapa tarifnya, karena sudah lama saya nggak naik angkot, jujur aja gitu. Saya nggak tahu teman-teman yang masih naik angkot baru-baru ini, anda berapa gitu bayarnya. Kalau dulu 25 rupiah, saya dari rumah ke sekolahan itu jarak sekitar 4 kilo, ya, itu ada 25 rupiah. So sekarang ini ada yang jawab 2.500, so Anda bayangkan zaman saya masih kecil, ya, maka uang itu gila-gilaan gitu loh. Nilainya merosot gila-gilaan. Ya, apalagi tahun 98 itu drop banget. Ya. Nah, oke, ada yang 5.000, ada yang 2.000, 3.000. Oke, dulu 25 rupiah loh. 25 rupiah di Salatiga, di kota kecil saya. Ya. Nah, gini. Sekarang kalau Anda fokusnya sama uang, maka Anda berfokus pada sesuatu yang besok di masa beberapa tahun kemudian maka tidak akan ada nilainya. Gitu. Dan kalau Anda berfokus sama uang, maka Anda akan terus-menerus mengejar uang. Nah, kalau Anda mengejar uang, so Anda mengejar sesuatu yang sebetulnya tidak ada value-nya, so Anda akan rugi. Anda bekerja dibayar 4 juta, dibayar 2 juta, atau dibayar 1 juta, is okay. Tapi kalau Anda cuma dapatkan uang, so Anda dalam sebuah kerugian yang besar. Kenapa? Karena Anda sudah membarterkan waktu Anda dengan uang. Itu adalah barter. Ya. Zaman dulu barter. Sampai sekarang saya masih berkonsep barter. Meskipun saya pegang uang, yang saya konsepkan adalah barter. So yang saya pupuk terus-menerus, yang saya kejar terus-menerus adalah value atau nilai, bukanlah uang. Sampai sini ada poinnya ya. Karena kalau teman-teman mau ngejar uang, Anda dapat uang tuh gampang banget. Anda ngamen di jalan aja dapat uang. Ya, tapi Anda nggak dapatkan value. Anda cari uang namanya. Gitu. Oke. Orang nipu dapat uang. Yang nipu dapat uang, tapi dia nggak dapat value. Dia tidak punya value. Oke. Seorang bekerja dapat uang, tapi banyak sekali orang bekerja yang tidak dapat value. Nah, pelan-pelan nih, resep kaya berkahnya apa? Anda kenali dulu tentang value. Nah, ini contohnya nilai apa? Nilai itu ada di mana-mana. Ya, ide itu value. Serius, ide itu value. Anda bisa masak nasi goreng. Nasi goreng. Siapa yang bisa masak nasi goreng? Silakan katakan saya. Siapa bisa masak nasi goreng? Saya kasih tahu Anda tentang value. Siapa bisa masak nasi goreng? Ngomong saya. Oke. Value sama dengan skill apa enggak, Pak Arli? Ini saya jelaskan untuk Anda. Skill itu mengandung value.
salah satu yang mengandung value adalah skill. Gitu. Jadi skill itu ada nilainya sebetulnya. Oke, ini ya, oke, semua bisa, beberapa bisa masak nasi goreng. Oke, jadi skill Anda dalam memasak nasi goreng itu sebetulnya bisa Anda ubah menjadi, Anda konversi menjadi uang, gitu. Anda nanti silakan lihat di YouTube cara masak nasi goreng. Kenapa saya suruh Anda nanti searching di YouTube cara masak nasi goreng? Anda lihat berapa view-nya. Ada yang view-nya di atas 2 juta. Ya. Cara masak nasi goreng. Ada yang dia dapat lebih dari 2 juta view. Di mana video dengan 2 juta view kalau ada AdSense-nya. Oke. Jika ada AdSense-nya, saya yakin sekali 2 juta view itu menghasilkan uang lebih dari 10 juta rupiah, dan itu terus menghasilkan uang selama itu diputar terus. Nah, berarti orang yang bisa masak nasi goreng tersebut, dia sudah mengubah skill ya menjadi sebuah value yang cukup potensial. Ini nasi goreng. Ada orang yang mengubah nasi goreng itu skillnya memasak nasi goreng. Nah, cara memasak nasi goreng itu kan ada di pikiran Anda, jadi pengalaman Anda bisa masak nasi goreng. Tapi tidak semua orang mengubah kemampuan masak nasi gorengnya itu menjadi value yang bagus. Ya, itu ada value-nya. Anda bisa masak nasi goreng aja ada value-nya. Ketika Anda bikin gerobak dan Anda buka jual nasi goreng, maka segitulah nilai value-nya. Jadi kemampuan Anda untuk menghasilkan uang ya dari value tersebut, dari skill masak nasi goreng, itu berbeda-beda. Ada orang beneran bikin warung nasi goreng, ada orang yang shoot dia masak nasi goreng kemudian dia upload di YouTube dan ada 2 juta viewer di situ. Itu value. Paham ya sampai sini ya? Orang yang berbeda memiliki value yang berbeda-beda. Ya, tergantung bagaimana kreativitasnya dia. So, kalau yang Anda kejar hanya uang, Anda nggak punya value. You get the point? Ya. Nah, kalau yang Anda kejar adalah value, maka otomatis uang akan mengejar Anda. Nah, gini ya. So, yang saya belajar dari dulu adalah bagaimana saya menciptakan value atau nilai dari apapun yang saya kerjakan. Dari apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya kerjakan, saya selalu menciptakan nilai. Saya cerita zaman dulu saya masih dibayar 750.000 per bulan. Ya, oleh seorang bos. Oke, oleh seorang bos. Saya suruh ngapain di situ? Saya cuma disuruh bawa laptopnya dia pada saat ke acara gitu, nemenin dia pada saat dia ada tamu. Jadi asistennya lah, ngurusin apa yang dia nggak sempat untuk urusin, saya urusin gitu ya. Setting laptopnya dia pada saat dia pembicara juga waktu itu, dan dia pengusaha yang cukup sukses ya sampai sekarang. Saya dibayar 750. Apakah saya menyesal? Tidak sama sekali, karena saya belajar banyak hal. Ketika di Makassar saya belajar sama beliau, saya diajak waktu itu, saya ingat sekali. Dan di pesawat saya sering tanya-tanya gitu, Pak, gimana rahasianya supaya sukses ya, karena saya masih polos sekali waktu itu, belum tahu bagaimana caranya. Saya banyak belajar terutama tentang keuangan, kalau beliau Chinese gitu ya. Dan dari situ saya banyak belajar. Apa yang saya pelajari adalah tentang bagaimana, saya bilang usaha butuh modal besar gitu, itu orang nggak bisa usaha gitu. Ciptakan value ya dari usahanya dia, dan berhasil orang yang mau beli barangnya itu bayar di depan gitu. Ya, dan nilainya miliaran rupiah sehingga uang itu bisa untuk modal dia. Luar biasa sekali. Nah, saya akan bahas di sini. Misi saya adalah memahamkan Anda tentang value. Ya, apa itu value? Value itu adalah nilai. Jadi semua itu ada nilainya. So, Anda kalau lihat ini adalah kamera. Ya, pada saat harga barunya berapa value-nya. Kemudian nilainya terus-menerus turun dari waktu ke waktu. Ya, paham ya sampai sini ya? Ini value yang ada di dalam kamera.
Jadi kamera ini punya nilai. Kamera ini punya nilai. So, kalau kamera ini punya nilai, Anda harus melihat bahwa nilainya itu turun atau nilainya naik. Tanah itu ada nilainya. Nek Solo Tigo adem lah kok keringetan. Om saya di Solo. Ya, saya tinggal di Solo. Saya nggak keringetan. Nggak usah nonton aja Anda. Ini fokusnya kayak yang lain. Saya berusaha fokus untuk menjelaskan apa itu value untuk Anda. Oke. Kalau Anda berfokus pada value, ya value itu tidak kena inflasi. Ya, karena inflasi adalah penurunan nilai atau penurunan value. Ya, penurunan value dari mata uang. Itu inflasi. Oke, saya akan pindah tempat aja lah. Biar enak di luar aja. Ya, jadi dari sini saya akan contohkan value. Ya, semua barang ada value-nya. Ya, semua barang ada value-nya. Besi ada nilainya, gitu. Yang akan dikonversi menjadi uang, gitu. Zaman dulu orang bekerja dibayar pakai garam. Ya, pernah ada masa di mana orang bekerja itu dibayar pakai garam. Ya, dan ketika garam semakin lama diciptakan, maka value-nya atau nilai turun. So, Anda berbisnis, Anda bekerja, fokuslah pada value. Nah, sekarang bagaimana resepnya supaya Anda bekerja tapi Anda nggak rugi? Ya, saya ganti koneksi. Ya, saya ganti koneksi. Ya. Bekerja jangan mencari uang, tetapi bekerja untuk mengumpulkan value. Jadi kalau Anda mau dikejar uang, yang Anda kumpulkan adalah value. So, apa saja value di dalam pekerjaan Anda? Saya kasih tahu Anda. Ya. Apa aja value di dalam pekerjaan Anda? Value di dalam pekerjaan Anda itu ada banyak. Ya. Contoh, relasi itu ada value-nya. Ya, relasi ada value-nya. Sehat selalu Mas Ali, kapan bahas marketplace? Saya nggak paham marketplace. Ya, bukan saya, Bung Afan yang paham. Saya nggak paham. Saya nggak pernah jualan di marketplace, oke? Saya nggak akan bahas itu. Value. Sekarang saya akan fokus pada value. Di pekerjaan itu ada nilainya, ada value-nya. Jadi pada saat Anda bekerja, relasi Anda nambah atau tidak. Kalau tidak nambah, Anda hanya cuma dapatkan gaji saja. Tapi kalau Anda bekerja, terus Anda dapatkan relasi yang lebih luas, so Anda akan mendapatkan value yang jauh lebih besar daripada gaji Anda. Pada saat saya belajar sama pengusaha, gitu, saya bekerja sama pengusaha tersebut, sama bos saya waktu itu, dan saya diajak kemana-mana dan kemudian saya dapatkan value. Apa value-nya? Dari situ saya paham sebuah ilmu, ya, tentang bagaimana dia bisa mengumpulkan modal itu dari profit yang dibayarkan di depan. Nah, jadi orang memesan sesuatu, uangnya di muka dan itu jumlahnya miliaran. Saya belajar dan itu tidak ternilai harganya. Karena pada saat saya dibayar 750.000, banyak teman-teman sebaya saya yang dia sudah bekerja di perusahaan dan dia sudah dibayar jutaan rupiah. Oke. Tapi dia bekerja untuk uang. Sampai hari ini dia masih dibayar. Ya, dia masih bekerja untuk uang dan saya sudah tidak bekerja sama sekali. Saya nggak pernah kerja untuk uang. Oke, saya bekerja untuk mendapatkan value yang lebih besar daripada sekedar uang. Anda kejar uang, Anda dapat uang itu kena inflasi, habis untuk angsuran, selesai sudah. Ya, suaranya nggak dengar beneran? Masa nggak dengar? Tes. Tes. Dengar ya? Oke. Cetok ya itu. Nah, ini berarti saya harus meningkatkan nilai diri ini ya. Betul. Ya. Kemarin saya sama Ko Royo Sakti ya. Kita bahas tentang pinjol kan kemarin kan. Saya baru kenal itu dan saya melihat gini ya. Saya melihat ada persamaan gitu loh. Saya melihat ada persamaan bahwa kita sama-sama mengejar value. Gitu. Kita tidak mengejar uang.
Yang kita kejar adalah value terus menerus. Yang pertama ya relasi itu value. Apalagi kalau orang internet marketing, dia berpikir tentang database. Subscriber itu value, follower itu value, database di email itu adalah value. Ada nilainya, gitu. Ya, itu ada nilainya. Dan kalau Anda mengejar value, maka satu ketika Anda akan sangat mudah mendapatkan uang. Ya, oke, jangan ngejar uang, jangan ngejar uang. Nah, kenapa dokter dia sampai sekolah spesialis? Mahal loh, mahal sekali. Ya, ngambil spesialis mahal. Kenapa? Karena pada prinsipnya mereka mengejar value. Ya, sampai sini paham? Dan value ada di mana-mana. Itu yang tidak disadari oleh orang karena terlalu sibuk ngejar uang. So yang ada di pikiran saya hari ini adalah apabila Anda hari ini masih berdagang, Anda bekerja, so jangan kejar uang. Ya, ini hanyalah alat tukar yang otomatis Anda akan dapatkan kalau Anda memiliki value yang tinggi. Ya, itu pesan saya pada malam hari ini. Yang dikejar value-nya. Gitu. So, apapun aktivitas Anda, yang Anda kejar adalah value-nya. Kenapa orang lain mudah dapat uang dan Anda tidak? Karena orang lain punya value yang jauh lebih tinggi daripada Anda. Sampai sini paham ya? Itu duitnya baru Bang Arli. Oke. Nah, ilmu itu adalah value. So pada saat saya berbagi ilmu seperti ini, yang saya pikirkan adalah zaman dulu pada saat saya mengejar sebuah value, saya belajar banyak, saya beli buku, penghasilan saya habis untuk ikut seminar, saya bayar itu semua. Kenapa? Karena value yang terbesar ada di sini. Ya, ide itu termasuk salah satu value atau nilai. Ya, banyak pengusaha dia cuman mengejar uang, tapi dia tidak mengejar value. Maka yang dia pikirkan adalah kalau untung, ya dia bahkan nggak tahu ya gimana caranya mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena dia tidak punya value untuk dijual. Sekarang saya tanya sama Anda, kita ngobrol-ngobrol ya. Anda kalau bayar sesuatu, itu Anda mau beli apa sih sebetulnya? Yuk saya tanya yuk. Anda bayar sesuatu, itu Anda mau beli apa? Ketika putra-putri Anda sekolah, Anda bayar uang sekolah, Anda sebetulnya mau beli apa sih? Anda kan keluar uang untuk membeli sesuatu. Ya. Nah, maka Anda sebetulnya membayar sebuah value. Apa sih yang Anda harapkan ketika Anda membayar itu? Ketika Anda membayar, yang Anda harapkan adalah putra-putri Anda terdidik dengan baik. Oke. Yang mana ditandai dengan misalnya nilai rapot. Ya itu kan tandanya saja. Ya, membeli value gitu. Karena kita nggak bisa ngajarin matematika ke anak, kita nggak bisa ngajarin bahasa Inggris ke anak, semua pendidikan yang disediakan di sekolahan ke anak kita karena mungkin kita sibuk bekerja. Maka ya udahlah kita titipkan ya secara formal di dalam pendidikan. Maka ada juga pendidikan yang informal, skill-skill tambahan kita biayai semuanya. Kita beli apa sih? Ya. Itu nggak buang uang. Kita membayar sesuatu supaya anak kita mendapatkan ilmu. Ya, sampai sini paham ya? Nah, ketika Anda makan di sebuah restoran, Anda pernah nggak? Saya pernah makan dan satu orangnya habis jutaan rupiah gitu. Saya pernah gitu. Dan saya tidak membeli makanan gitu. Itu bukan membeli makanan, itu membeli value. Apa yang saya harapkan dari itu? Bener nggak? Gitu. Kalau kita beli makanan, nasi bungkus 30.000 aja sudah enak banget gitu. Tapi kita bisa makan yang
steak gitu ya, dan satu steaknya satu porsinya 700.000 gitu. Belum plus plus yang lain-lainnya, sehingga satu orang tuh bayarnya sekitar 1 juta. Apa yang kita beli sebetulnya gitu, bener kan? Nah, itu kita membeli value. Tujuannya makan di situ apa? Nyoba gitu, penasaran, nikmati tempatnya, nikmatin suasananya. Saya biasa sama istri gitu. Saya pengen suasana yang nyaman lah buat kami berdua gitu misalnya. Sehingga no problem lah kita dinner misalnya. Jadi yang kita beli adalah value yang tercipta setelah saya makan di situ. Ya, feelingnya apa itu? Saya punya feeling apa itu? Saya punya perasaan seperti apa? Itu yang dibeli, bukan makanannya, gitu. Makanya sekarang kan banyak makanan yang sebetulnya nggak fokus jualan makanan. Banyak restoran yang fokusnya malah dekorasinya, ya, interiornya. Supaya apa? Supaya orang yang makan di situ, kalau selfie dia bisa pamer-pamer ke temennya, bener nggak? Gitu. Aku udah makan di sini tuh, ya, selfie kemudian. Maka yang dijual bukan makanan, tapi dia menjual value. Dia menjual tempat selfie sebetulnya. Sampai sini paham? Kalau Anda fokusnya pada uang, so Anda nggak akan dapatkan apapun, karena uang itu akan habis nantinya. Nah, ya, sampai sini kita paham ya tentang value ya. Maka saya akan sampaikan pada Anda ya, bahwa sebetulnya Anda bekerja, begitu Anda dapatkan uang, ada beberapa hal yang membuat uang Anda itu habis. Rating pertama yang sudah pasti dan tidak bisa kita hindari, maka harus saya sampaikan adalah inflasi. Tadi saya sudah cerita di awal ya. Kalau Anda dulu menghasilkan uang 1 juta dan uang itu Anda simpan 3 tahun yang lalu, maka sekarang uang 1 juta itu tidak bisa untuk membeli barang yang sama. Jadi kalau dulu ya dengan uang segini kita bisa membeli barang A, maka sekarang uang segini baru bisa cukup untuk barang A. Ya, dulu segini, tipis, sekarang segini. Kenapa? Bukan barangnya yang naik, tapi nilai dari uang ini yang turun. Jadi value uang selalu turun. Itu makanya kenapa teman-teman yang ngumpulin duit untuk membeli tanah misalnya, itu nggak kekejar. Kenapa kok begitu? Karena nilai uangnya turun, nilai tanah semakin lama semakin naik. Nggak kekejar, gitu. Ya, kalau kejar ya harus kerja lebih keras lagi, dan itu sulit sekali. So, bagaimana untuk menjaga value-nya? Strategi saya adalah berapapun yang bisa Anda kumpulkan, Anda belikan emas. Ketika Anda belikan emas, maka value-nya tetap. Saya bicara tentang value di sini. Nah, ketika sudah jadi emas, ketika ada tanah murah, cukup emasnya kalau dijual, silakan Anda belikan. Maka Anda tidak kehilangan value dari uang Anda. Ya, uang itu apa sih sebetulnya? Ini kan hasil kerja keras saja. Kita kerja, kita dapat uang, kita berdagang, dapat keuntungan, kumpulin. Ya, yang pertama jaga value-nya. Yang kedua, apa yang menggerogoti uang kita? Tadi inflasi itu menurunkan value. Yang kedua adalah bunga. Ya, bunga. Nah, zaman sekarang ini berapa banyak sih orang pakai kredit? Kalau kredit properti gimana, Mas? Kan properti value-nya naik, nilainya naik. Yes, nilainya naik. Gitu. Tapi nggak sebanding ya sama bunganya. Sama aja, tetap habis. Uang yang Anda bayarkan lebih banyak. Nah, jadi maka dari itu sejak tahun 2013
tepatnya November 2012 ya, sampai November itu kan udah akhir-akhir tahun. 2013 kemudian saya memutuskan untuk tidak menggunakan kredit. Saya nggak kredit mobil, nggak kredit properti gitu. Saya tidak kredit untuk membiayai bisnis saya juga enggak gitu. Kenapa? Karena saya tahu bunganya akan menggerogoti keuntungan saya. So, sekarang uang kena inflasi dan juga kalau kita punya kebiasaan kredit untuk membeli sesuatu, bunganya terus-menerus menggerogoti. Nah, ini masih tanya, kredit motor untuk ngojek gimana mas? Ya kan saya sudah bilang bahwa Anda harus bekerja lebih keras dan digerogoti sama bunga. Ya, saya sudah bilang, mobilnya Mas Arli cash, semua mobil saya cash, bahkan properti saya semuanya cash, gitu. Ya, tidak kredit. Sampai sini paham ya, gitu. Karena cash, maka bertambah. Kenapa? Semakin lama kok semakin bertambah? Karena saya nggak kena bunga. Simple. Sekarang berapa banyak sih orang yang, terutama yang ngotot-ngotot itu, ya, saya ngeyel-ngeyel gitu. Banyak orang yang sukanya ngeyel-ngeyel. Kalau nggak utang, nggak maju lah gitu ya. Kalau nggak utang nggak akan punya lah. Ya terserah aja, silakan ngeyel gitu. Karena kesaksian saya pribadi, setelah saya tidak dimakan sama bunga penghasilan saya, maka penghasilan itu bisa saya putar lagi. Bisa putar lagi dan putar lagi. Ya, sampai sini paham ya? Gitu. Jadi saya nggak mau bicara tentang riba halal haramnya dulu. Ya, sudah banyak video saya yang menjelaskan tentang hal itu. Saya bicara untung ruginya. Karena saya tidak membayar bunga, saya nggak punya angsuran, maka kreativitas saya tidak terbatas. Coba kebayang nggak kalau saya punya angsuran, maka kreativitas saya akan terbatas. Apa batasannya? Batasannya adalah saya harus cari uang lebih banyak lagi untuk bayar angsuran. Selesai. Nanti udah bayar lagi, saya harus putar otak lagi gimana cara bayar besoknya. Dan begitu terus. Jadi saya sudah 4 tahun bekerja keras dengan cara seperti itu. So itu nggak cocok buat saya. Kalau cocok untuk Anda, go ahead gitu. Jadi bukan untuk saya. Sampai sini paham ya? Gitu. Nah, ini ada yang tanya lagi, saham gimana? Saya nggak main saham, gitu. Ya, saya nggak main saham. Lebih baik beli kendaraan second daripada kredit ya mas. Iya dong, gitu. Ya, pertama saya beli second, besok beli lagi second, dan kemudian beli baru, gitu. Yang terakhir saya beli baru. Nah, ini ada yang tanya beli emas bagusnya di mana, reksadana bagaimana? Anda cek video saya sebelumnya ya. Mungkin Anda subscriber baru, Anda belum tahu. Oke. Yang penting fungsinya, yang menggerogoti uang kita. Nah, oke. Jadi tadi yang menggerogoti uang kita itu adalah inflasi, kemudian bunga bank, dan yang ketiga adalah penyusutan nilai. Ketika Anda belikan barang, misalnya HP, maka nilainya tahun depan akan drop sekali. Ketika Anda belikan kendaraan, maka nilainya drop. Oke. Yang paling simple dan saya sudah bilang berkali-kali, uang belikan emas batangan. Emas belikan properti, tanah. Jadi uang ubah menjadi emas, kumpulin. Jadi uang kumpulin jadikan emas, emasnya kumpulin belikan tanah. Maka value-nya akan meningkat. Paham ya sampai sini ya? Saya sambil baca komen nih ya.
uang, emas, tanah. Simple. Ya. Gimana reksadana, gimana saham, gimana asuransi, gimana forex, gimana ini segala macam. No, gitu. Saya tidak percaya sama program keuangan. Sisa uang saya dalam bentuk emas, ya, dan emas dalam dibelikan tanah, gitu. Cukup simple. Ya. Nah, kalau nggak utang, nggak semangat kerja, Anda tidak bisa membedakan antara semangat dan panik. Oke? Orang yang punya utang itu bekerja dengan rasa panik, bukan semangat. Kalau saya bekerja semangat. Ya. Tapi orang yang punya utang bekerja dengan rasa panik. Tidak. Oke. Nah, ini ada lagi nih, Mas, gaji saya UMR, anakku 2, piye solusi nih? Anda mesti pikirannya aku harus punya uang lebih banyak kan gitu. So tidak ada cara lain selain Anda harus mencari apa nilai atau value dari dalam diri Anda. Ketika Anda bekerja, apa value yang Anda dapatkan secara lebih? Gitu. Kalau Anda bekerja nggak ada value-nya, ya cuman untuk kebutuhan hidup, maka sampai kapanpun Anda akan tetap seperti itu. Ya. Nah, kenapa ada pedagang yang sukses, ada pedagang yang nggak sukses di situ-situ aja? Karena pedagang yang sukses, dia punya value yang terus-menerus dia pupuk, dia kumpulkan. Pengusaha yang bekerja dengan value, dia berbeda. Ya. Dia tidak cuma mengejar keuntungan, gitu. Karena kalau kita cuma mengejar keuntungan, kita jualan, ya, orang beli, dapat uang, selesai. Gitu. Kita nggak pernah mikirkan value-nya. Kita nggak pernah mikirkan pelayanan. Kita nggak pernah mikirkan yang kita jual itu barang bagus apa nggak bagus. Padahal kalau Anda pikirkan itu, berarti Anda memikirkan nilai dari usaha Anda. Ya. Kita berfokus pada pelayanan. Supaya apa? Supaya orang balik lagi, datang lagi. Kita fokus pada cuman kita jual produk yang bagus, yang nggak bagus kita bilang ini nggak bagus. Jangan dibeli Pak, ini nggak bagus, yang ini yang bagus. Anda utamakan hal-hal seperti itu. Jadi orang itu akan balik lagi dan orang itu akan rajin setor uang ke Anda itu. Karena dia akan beli lagi, dia nyaman sama Anda. Anda mengejar value, kenyamanan customer Anda itu adalah value bagi setiap pengusaha. Nah, jadi nanti pengusaha, kenapa ada orang dagang kok orangnya nggak balik lagi? Ya, Anda pernah datang ke sebuah warung, ya di Kemplang, terus Anda nggak pernah mau balik ke situ lagi, pernah nggak? Anda baru keluar kota, ini warung Anda nggak pernah ke situ, terus Anda datang ke situ, Anda belanja di situ, Anda makan di situ. Ketika Anda habis makan, terus Anda menyesal, terus Anda nggak balik ke situ, berarti pengusahanya tidak mengutamakan value. Mungkin dia jual makanan nggak enak, mahal. Nah, itu adalah pengusaha-pengusaha yang tidak mengutamakan value. Jadi belum tentu pengusaha itu punya value. Jadi value itu intinya apa? Intinya nilai. Saya agak susah jelaskan ya. Saya makanya kasih contoh. Jadi Anda bisa menyimpulkan apa itu value. Jujur itu masuk value ya? Yes. Ya, karakter. Ya, karakter Anda itu ada value-nya. Nah, saya sudah janjikan pada Anda. Tadi saya cerita tentang karakter uang. Uang itu dikejar nggak bisa. Siapa pernah ngejar uang terus nggak dapat uang? Bolak-balik kita kejar uang dan kita nggak dapat uang. Kenapa? Karena nggak punya value. Karena karakternya uang itu adalah uang itu akan mendekat pada value yang tinggi. Sampai sini ya. Jadi Anda punya value, barang-barang Anda punya value, ide Anda ada value-nya, skill Anda ada value-nya, pengalaman Anda ada value-nya. Semakin banyak value Anda, semakin banyak nilai yang Anda punya, maka uang Anda juga semakin mendekat. Paham sampai sini? Saya sering kali, Anda bayangkan, ada karakter to value. Saya kasih contoh karakter to value. Saya sering punya karyawan yang bermasalah dengan karakter dan kemudian saya keluarkan setelah bekerja dengan saya beberapa bulan. Saya tahu karakternya nggak bagus, kemudian saya keluarkan. Gitu. Dan saya pertahankan orang yang berkarakter bagus. Bahkan sering saya kasih bonus. Bahkan saya pernah ngincer orang. Saya pengen ini orang ini bekerja sama saya.
Kenapa? Karena karakternya. Dia punya karakter yang saya rasa dia akan menguntungkan perusahaan saya. Tak incer loh, berbulan-bulan. Ya. Halo bro, gimana kabarnya? Saya pengen orang ini kerja sama saya dan hari ini orangnya bekerja sama saya. Gitu. Serius. Ya. Kenapa? Karena value dari orang ini bagus sekali. Ya. Dan orang-orang yang punya value tinggi semacam ini, dia kalau bekerja di sebuah perusahaan, biasanya kalau mau keluar dia digandoli, tahu digandoli. Ya, ditawari gaji lebih tinggi lah, gini, karena value-nya tinggi. Ya, sampai sini paham ya. Tapi ada orang yang kerja di mana-mana dia selalu dibuang. Kalau Anda mengalami hal tersebut, maka berarti Anda tidak punya value yang bagus. Anda tidak punya nilai yang bagus. Karakter Anda harus diperbaiki lagi. Sikap-sikap Anda harus diperbaiki lagi. Ya. Nah, cara mengembangkan value ini bagaimana Mas Andi? Oke. Value itu kita bisa melihat ada banyak hal ya. Jadi profit maker selalu berpikir tentang value, bukan tentang uang. Ya. Contoh sebuah merek tuh ada value-nya. Ya, jadi merek Nike gitu, itu value-nya tinggi, dan itu diperjuangkan sama perusahaannya. Bahkan dia bayar artis iklan mahal-mahal untuk membesarkan value dari sebuah brand yang namanya Nike. Karena kalau ada sepatu ditempel logonya, harganya langsung meningkat. Kenapa? Karena value dari brand tersebut itu tinggi sekali. Nah sekarang, bagaimana meningkatkan value tersebut di produk atau di kita? Kita bicara di diri kita sendiri ya. Kita bicara di diri kita sendiri. Karena ini yang saya pupuk terus. Bagaimana meningkatkan value di dalam diri kita? Nah kita harus mendapatkan banyak hal yang mengandung value di setiap aktivitas kita. Setiap aktivitas Anda, apapun itu, ya, apa yang mengandung value? Relasi mengandung value. Anda punya relasi, semakin besar relasi Anda, semakin berkualitas relasi Anda, maka semakin tinggi value Anda. Anda kenal 10 orang, sama Anda kenal 1000 orang, value-nya beda loh. Ya, value apa? Nilai. Dari tadi saya ngomong value itu nilai. Ya, seberapa bernilai diri kita. Kalau Anda kenal 1000 orang, gitu, orang-orang berkualitas semuanya. Anda kenal 1000 pengusaha misalnya, kenal baik dengan Anda dikenal baik sama mereka. Wah itu nilainya tinggi sekali. Gitu. Maka sudah jelas apapun yang sedang Anda kerjakan, kalau Anda dikenal oleh 1000 orang pengusaha, apapun yang sedang Anda kerjakan, yang mereka butuhkan, itu gampang sekali Anda cari duit di situ. Ya, relasi itu value. Skill itu value. Skill, Anda bisa skill, apapun skill Anda montir, Anda tukang las, Anda arsitek, Anda dokter, Anda lawyer, Anda apapun Anda, maka Anda akan istilahnya pengalaman itu ada, skill itu ada nilainya. Ya. Nah, jadi ini Sunandar, saya kurir. Saya kasih contoh nih, Anda kurir. Seorang kurir misalnya, Anda kurir apa? Kurir paketan lah misalnya. Anda kurir paketan gitu. Dan Anda mendapatkan gaji. Saya masih berasumsi bahwa Anda masih bekerja untuk mendapatkan gaji gitu. Tapi Anda tidak mengumpulkan value. Ya. Maka Anda harus cari apa sih nilai lebih dari uang, apa yang lebih berharga dari uang yang bisa saya dapatkan dalam pekerjaan saya. Gitu. Misalnya, Anda jadi lebih memahami bagaimana bisnis paket. Gitu. Karena Anda sudah bertahun-tahun di situ, seluk-beluknya Anda tahu. Nah, itu value. Pengetahuan Anda, pengalaman Anda itu value di situ. Tapi kalau Anda sekedar bekerja, nggak peduli apa yang terjadi, yang penting Anda dapat bayaran, ya Anda tidak punya value apapun. Gitu. Anda sebagai kurir dan kemudian Anda belajar bagaimana cara menjadi kurir yang efektif dan kemudian Anda diangkat menjadi kepala kurir misalnya. So Anda belajar tentang misalnya manajemen, ya manajemen people, gitu. Bagaimana menjadi ketua tim yang bagus. Itu value Anda meningkat gitu loh. Dan besok kalau Anda bekerja lagi di tempat lain, ya, Anda sudah punya skill dalam mengelola jadi ketua dan jadi kepala. Maka harganya beda.
Karena perusahaan tidak hanya membeli waktu Anda, tetapi membeli pengalaman Anda. Gitu. Perusahaan itu mau bayar orang itu, ini orang siapa dulu, dia punya value apa. Gitu ya. Kalau dia cuma menjual waktunya untuk uang, cuma sekedar bekerja, Anda tahu kan, ada orang yang bekerja itu ya udah, yang penting aku berangkat kantor, ya melakukan pekerjaan seperti biasanya, terus nanti tiap bulan saya dapatkan gaji. Kalau Anda terus berpikir seperti itu, Anda cuma dapatkan duit dari menjual waktu Anda, gak ada value apapun. Tapi kalau Anda belajar, bekerja nggak ada yang salah kok. Bekerja itu selama kerjaan halal, asik-asik aja gitu, sah-sah aja. Tetapi Anda harus meningkat. Tidak cuma bekerja saja, Anda harus bekerja terus bagaimana saya bisa membuat pekerjaan saya jauh lebih efektif. Bagaimana saya bisa menghemat pengeluaran dari perusahaan saya. Bagaimana saya bisa menghemat waktu bekerja saya. Gitu. Kalau Anda berpikir seperti itu, maka Anda akan cepat diangkat itu. Ya. Nah, orang bekerja, orang cari fokus sama uang yang nggak mau mendapat apa istilahnya, yang tahu tidak mau berpikir tentang value, maka dia akan menghalalkan semua cara. Karena dia tidak menjual value. Jadi kalau waktu itu adalah value Anda barterkan waktu sama sama gaji. Pengalaman itu ada nilainya sendiri. Jadi Anda pekerja yang berpengalaman dengan pekerja yang tidak berpengalaman itu berbeda. Terus skill, Anda punya skill khusus yang menguntungkan untuk perusahaan Anda akan dibayar berbeda juga. Ya. Apalagi sikap. Pegawai yang on time sama pegawai yang suka telat itu beda. Pegawai yang on time sama pegawai yang suka telat itu beda. Pegawai yang jujur itu value. Dia nggak pernah mau ambil apapun, entah barang maupun uang atau korupsi waktu, dia nggak pernah, dia jujur. Value-nya beda. Di hadapan perusahaan beda, di hadapan Allah juga beda. So bekerja itu nggak salah, bekerja itu boleh gitu, dan itu hal bagus. Menafkahi keluarga itu nilainya sedekah bagi laki-laki. Ya. Jadi bekerja itu baik, tetapi kalau Anda bekerja cuma cari uang saja, tidak mau meningkatkan value, so Anda akan segitu aja. Sampai sini paham ya? Saya sopir, apa value-nya? Ya Anda cari gitu, bukan tanya saya. Anda cari apa sih sebetulnya nilai lebih dari pekerjaan saya, itu PR Anda, bukan PR saya. Sampai sini paham ya? Value dari office boy apa masalah? So Anda cari, jangan tanya saya. Anda yang tahu, Anda yang ngalamin. Paham ya sampai sini ya? Bos, apa tanggapan tentang Rainer Hajar tentang penjual udah? Kenapa harus saya tanggapi? Gitu. Ya, kenapa harus saya tanggapi? Dia nggak ngomentarin saya gitu. Kok saya suruh nanggapin? Oke. Apalagi? Tukang jahit, value-nya apa? Ya Anda carilah apa value-nya. Oke ya. Dagang Mas, dagang ajarin ya. Nanti kapan-kapan saya ajarin dagang ya. Jadi mudah-mudahan hari ini saya bisa memahamkan Anda tentang value. Ya, saya tadi bicara tentang karakter uang, dan uang itu jangan dikejar. Karena Anda ngejar uang, maka uang itu akan lari. Kalaupun Anda akan dapatkan uang, ya cuma sekali itu aja. Nanti Anda harus mengejar lagi untuk dapatkan uang. Anda kejar lagi, dapatkan uang lagi, kejar lagi, dapatkan uang. Sampai kapan? Nggak selesai-selesai. Tapi kalau Anda meningkatkan value dari dalam diri Anda, tingkatkan relasi Anda, tingkatkan karakter Anda, efektivitas kerja Anda, efisiensi kerja Anda, dan semua itu Anda tingkatkan, skill Anda, pengalaman Anda, ya, Anda tingkatkan semuanya, so Anda akan dapatkan value yang lebih tinggi. Seperti itu. Baik di perusahaan itu maupun ketika Anda sudah keluar dari perusahaan itu, Anda akan punya value yang lebih tinggi. Kalau orang value-nya tinggi, maka uang itu ngejar. Serius. Kalau nggak Anda ditawari pekerjaan lain yang lebih bagus, lebih banyak gajinya. Dan ketika Anda terjun di dunia usaha pun, Anda punya karakter sikap yang lebih baik daripada orang lain. Ya. Dan itu uang mendekat, konsumen Anda lebih nyaman dengan Anda.
Sampai sini paham ya? Sehat selalu Mas Ali, kapan bahas tentang marketplace? Saya sudah bilang kok di komentar terus. Saya tidak paham marketplace. Saya nggak pernah jualan di marketplace, oke? Sampai sini ya. Nah, caranya agar uang bekerja untuk saya nggak bilang supaya uang bekerja untuk Anda. Yang saya sampaikan di penjelasan adalah bagaimana uang mengejar Anda. Sekarang kalau Anda tingkatkan satu contoh gini loh. Saya sudah mau akhiri, saya jawab dulu ini. Gimana Anda dikejar uang? Karakter apa sih yang dikejar uang? Sekarang pikiran Anda bagaimana? Kalau Anda berpikir uang itu ada di mana? Uang itu ada di perusahaan yang menggaji Anda kalau Anda bekerja. Kalau saya sebagai profit maker, saya berpikir bahwa uang itu bukan di mana-mana, tapi uang itu ada di kantong setiap orang. Ya. Sampai sini paham ya? Uang ada di kantong setiap orang. Itu saya post dulu, ini ada jawaban. Bang Arli bisa ngajuin proposal untuk modal usaha enggak? Enggak bisa kalau sama saya. Ya, kalau Anda masih butuh modal usaha berarti Anda tidak bisa usaha. Oke? Pengusaha yang bisa menciptakan profit dia nggak butuh modal. Ya berarti Anda nggak bisa ciptakan profit. Gitu. Karena Anda berpikir kalau ada profit harus ada modal dulu. Nah itu artinya Anda nggak bisa menciptakan profit. Itu prinsip saya. Gitu. Jadi kalau ada proposal pengen usaha gini dan butuh modal, so Anda harus belajar bagaimana menciptakan profit dulu. Ya. Nanti kalau Anda sudah punya profit, Anda nggak butuh modal. Seperti saya nggak butuh modal. Ya, dari luar. Ya. Cukup dari profit itu. Tadi sampai mana ya? Ini banyak komentar soalnya. Jadikan Anda lebih bernilai, betul nggak Mas? Betul. Aku tadi ngomong sampai mana ya? Kapan kita mesti sabar karena gagal terus apa nih? Intinya jujur kerja kelas. Oke. Kita masih dikejar uang ya, tentang dikejar uang. Ya. Jadi orang yang dikejar uang, ya itu uang itu ada di mana? Uang itu ada di masyarakat. Uang itu Anda juga punya uang kan? Anda juga punya uang dan setiap orang itu punya uang lah gitu. Saya anggap setiap orang punya uang. Jumlahnya berapa saya enggak ngomong itu, tapi setiap orang pasti pegang uang. Dan setiap hari ya, setiap orang mengeluarkan uang. Anda setuju gak? Setiap hari semua orang akan mengeluarkan uang. Anda setuju itu? Nah, kalau setiap hari orang itu mengeluarkan uang, yang jadi pertanyaan adalah uang itu kemana? Bukan ke Anda. Ya. Bener gak? Uangnya bukan ke Anda. Nah, uang itu akan kembali ke pengusaha, saudara. Gitu. Karena mereka selalu menciptakan value. Satu contoh gini. Saya kasih tahu lah. Jadi kalau ada lebaran, ya, lebaran pengusaha itu keluar uang banyak. Saya kalau lebaran saya keluar uang ratusan juta setiap lebaran. Ya, saya keluarkan uang ratusan juta. Ya, untuk hadiah, untuk THR, untuk biaya-biaya, dan semua akan meningkat ya, sebelum lebaran. Kita keluar uang ratusan juta setiap kali lebaran. Tapi aneh, ya anehnya adalah uang itu kembali lagi. Ya, uang yang sudah dikeluarin itu kembali lagi, ya bahkan lebih banyak. Bahkan beberapa hari setelah lebaran. Ya, ketika karyawan udah pada masuk, ya cuma seminggu 2 minggu uang itu udah balik lagi. Semuanya yang saya keluarkan balik lagi. Dan itu juga yang dirasakan pengusaha. Balik lu hakeh Mas, alhamdulillah ya seperti itu. Prinsip sedekah, oke, ya mungkin bisa jadi seperti itu, tapi saya tidak akan bahas secara spiritual, saya akan bahas secara logika dulu. Kenapa kok begitu? Karena sebetulnya ada perbedaan ya antara
entrepreneur atau profit maker seperti saya dengan pegawai pada umumnya gitu ya, atau pedagang juga kadang-kadang dia kerja keras terus uangnya habis terus ya, habis lebaran dia habis-habisan juga ada juga. Kenapa? Karena sebagian besar ya gimana ya saya jelasin ya, agak aneh gitu ya. Jadi pengusaha itu keluar duit banyak, uang itu berputar, dan kemudian berputar kemana? Ke para pegawai. Ya, pegawai pada bawa uang banyak dan kemudian mereka belanja lagi lah. Belanja itu barangnya siapa? Itu kan barang pengusaha juga gitu. Dia beli sesuatu, uang itu dibagi-bagiin lagi dan dibelikan lagi, beli baju lah, beli snack lah, beli apalah, dan uang itu ke situ lagi gitu loh, ke pengusaha lagi. Jadi uang itu beredar besar sekali sebetulnya ke para pegawai itu, cukup besar ya di hari-hari itu. Tapi begitu lebaran hari H itu sudah habis ya. H+7 itu habis lagi, balik lagi ke pengusaha lagi. Dan itu terjadi setiap tahun, dan kalau Anda tidak belajar, so Anda rugi sekali ya, Anda rugi sekali. Anda harus belajar tentang itu. Jadi kesempatan para pegawai pegang uang itu cuma seminggu. Bener gak kira-kira? Pas THR tok, wah dapat uang banyak. Tapi habis itu uang itu habis lagi gitu. Kenapa? Karena mereka tidak bekerja untuk value, mereka hanya bekerja untuk uang. Nah, sampai sini ya, paham ya? So, bagaimana kita bisa dikejar uang? So, cara yang paling sederhana, yang paling bisa Anda terapkan, ini simak baik-baik. Anda mau dikejar uang, yang harus Anda rubah adalah karakter Anda, sikap Anda. Orang yang sikapnya bagus, mindsetnya positif, selalu belajar, ya, on time, mengerjakan sesuatu penuh tanggung jawab, sikapnya. Anda punya sikap ini enggak? Kalau Anda punya sikap ini, Anda tingkatkan terus, ya, jujur, itu sikap. Menghargai orang lain, ya, senantiasa ramah sama orang lain, itu sikap. Humble misalnya, saya berusaha untuk humble untuk sama orang, dan banyak orang bilang katanya saya humble, padahal aslinya saya nggak humble. Saya itu pemikir dan saya itu strict sama pendapat saya. Saya punya argumen ya A gitu, B, dan saya tidak fleksibel sama orang, aslinya begitu. Tapi saya belajar supaya bisa humble sama orang, gimana senyum sama orang, menghargai orang, itu saya betul-betul belajar bertahun-tahun. So, Anda belajarlah itu. Kenapa? Karena cara paling simpel untuk mendekatkan uang sama kita adalah mengubah sikap kita. Ketika Anda adalah orang yang bertanggung jawab, jujur, Anda ramah sama orang lain, orang mendekat, dan Anda tahu setiap orang itu punya uang. Oke. Nah, baru yang lain-lainnya, skill Anda ditingkatkan, gagasan idenya ditingkatkan. Ya, seperti itu. Jadi, kalau Anda karakternya bagus, saya simpulkan ya, karakternya bagus, maka Anda sebetulnya dikelilingi sama orang-orang yang punya uang. Anda boleh tanya sama pengusaha-pengusaha, mereka selalu mencari orang-orang berkarakter bagus. Mereka senang dekat dengan orang-orang berkarakter bagus. Ya kan miris sekali ketika kenapa sih nggak mau buka DM? Di Instagram saya jarang buka DM. Karena begitu saya buka DM, Mas Arli, saya bisa nggak Mas Arli bantu modalin saya? Katanya anti riba. Mas Arli, saya pinjam duitnya. Gitu. Lah kalau kenal saja enggak, baru kenal terus pinjam duit. So, Anda tipikal karakter yang seperti apa? Makanya selama ini orang nggak mau deket sama Anda. So, makanya uang semakin sulit untuk Anda. Sampai sini paham nih? Sampai sini paham? Kenal aja enggak gitu loh. Tapi udah langsung pinjam duit lah, apalah segala macam. Di Facebook orang isinya cuman berita-berita politik. Kalau nggak gitu ngeluh. Siapa yang mau deket Anda?
Gimana uang mau mendekat kalau Anda tiap hari pikiran diisi sama habis nonton berita, Anda curhatkan di sosmed Anda gara-gara berita itu. So, ayolah gitu. itu tidak membantu Anda dalam, Anda nggak akan dikejar uang kalau Anda gitu caranya. Ya, kenapa? Karena orang itu, kenapa sosmed saya pasti rame? Sejak zaman saya belum punya uang, sosmed saya rame. Saya nggak pernah curhat, saya nggak pernah mengeluh, gitu. Saya selalu bikin suasana positif di sosmed saya. Ya, bikin sesuatu yang positif, yang di share yang positif, yang oke, yang asik sama orang gitu loh. Ya. Nah, jadi sosmed itu ada value-nya. Maka orang mendekat. Satu ketika saya punya dagangan, terus kemudian saya upload dagangan saya, tung, berapa Mas Arli itu berapa gitu, ya. Ketika saya upload sesuatu, ketika saya posting produk, Anda tahu, ketika saya posting produk, rame langsung. Saya posting lagi produk, rame lagi. Produk apapun saya posting, rame lagi. Kenapa? Karena orang percaya. Kepercayaan itu adalah value. So dari sini bagaimana meningkatkan value kita adalah dengan tadi meningkatkan sikap kita, mengubah sikap kita dari tadi yang negatif menjadi positif. Ya mindsetnya dulu diubah, mindset berubah, relasi Anda berubah. Ya orang positif akan ketemu sama orang-orang positif. Ya, seperti itu. Orang-orang yang profit maker akan ketemu sama profit maker, wes percaya aku. Ya. Orang kalau Anda butuh modal terus butuh modal, Anda akan ketemu sama orang-orang yang sama-sama butuh modal gitu. Enggak ketemu nanti. Oke, sampai sini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk Anda. Harapan saya, semoga apapun yang Anda lakukan, ya, pekerjaan atau Anda mungkin berdagang sesuatu, ya, semoga menjadi berkah untuk Anda, semoga menjadi sebuah kebaikan untuk keluarga Anda. Dan seperti biasanya di akhir saya selalu mendoakan Anda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.